Ignatius Jonan adalah seorang profesional dan tokoh publik Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas, disiplin, dan berorientasi pada perubahan. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 2014 sampai 2016 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 sampai 2019. Sebelum masuk kabinet, ia dikenal luas sebagai pemimpin PT Kereta Api Indonesia dan berhasil melakukan transformasi saat memimpin PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009 sampai 2014. Dari layanan yang kumuh dan tidak teratur menjadi modern, bersih, dan berorientasi pada pelanggan. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan berintegritas menjadikan beliau sosok inspiratif dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Salah satu contoh nyata penerapan nilai berorientasi pada pelayanan dapat kita lihat dari kepemimpinan Ignatius Jonan saat melakukan transformasi di sektor kereta api Indonesia. Beliau mengambil langkah tegas dengan menghapus kereta non-AC dan mewajibkan penggunaan AC pada seluruh rangkaian KRL. Selain itu, standar kebersihan dan ketertiban stasiun ditingkatkan secara signifikan. Area yang sebelumnya kurang tertata dibenahi menjadi lebih bersih, rapi, dan disiplin. Kebijakan ini bukan sekedar perubahan fasilitas, tetapi bentuk komitmen untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan yang lebih layak bagi masyarakat sebagai pengguna transportasi publik. Sikap akuntabel Ignatius Jonan terlihat jelas ketika ia menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI. Ia menata ulang sistem manajemen, memperketat disiplin internal, menertibkan penumpang tanpa tiket, serta menerapkan sistem tiket elektronik yang lebih transparan dan terkontrol. Langkah-langkah tersebut bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga pertanggungjawaban nyata kepada publik sebagai pengguna layanan. Hasilnya, PT KAI yang sebelumnya mengalami kerugian berhasil membukukan keuntungan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan kepemimpinannya, Ignatius Jonan memanfaatkan modal secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien sehingga kebermanfaatannya bisa dirasakan langsung oleh banyak pihak. Tidak hanya melakukan transformasi ketika menjabat di PT KAI, sikap kompeten Ignatius Jonan kembali terlihat ketika ia dipercaya menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Soho Global Health. Memasuki sektor kesehatan dan farmasi merupakan tantangan baru bagi Jonan, mengingat latar belakangnya lebih dikenal di bidang transportasi dan energi. Namun disitulah kompetensinya terlihat, di mana ia mampu menjawab tantangan lintas sektor dengan pendekatan tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang sistematis, serta orientasi pada transformasi dan pengembangan lini usaha baru. Hal ini menunjukkan kemampuan menjawab tantangan yang selalu berubah dan menjadi pembelajaran berkelanjutan. Dalam kepemimpinannya di PT KAI, Ignatius Jonan dikenal tegas terhadap disiplin dan standar pelayanan. Namun ia tidak hanya menuntut perubahan dari pegawai, melainkan juga memperbaiki sistem yang menaungi mereka, termasuk penyesuaian kesejahteraan pegawai melalui penyesuaian remunerasi dan pembenahan budaya kerja. Ia juga hadir dalam menginspeksi langsung ke lapangan dan memperhatikan kondisi kerja pegawai, bahkan pada hal-hal detail. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan yang harmonis bukan hanya soal kontrol tetapi juga kepedulian. Dan wujud sikap harmonis Ignatius Jonan ditunjukkan melalui ketegasan yang disertai keadilan serta perubahan yang membangun kesatuan antara pimpinan dan bawahan. Sikap loyalitas ditunjukkan Ignatius Jonan melalui dedikasinya pada setiap tugas dan peran yang pernah ia jalani. Ia telah mengemban berbagai posisi strategis mulai dari Direktur Utama PT KAI hingga Menteri Perhubungan dan Menteri SDM.
Di setiap amanah tersebut, ia menjalankan kebijakan sesuai mandat pemerintah dan peraturan yang berlaku, dengan fokus pada pembenahan sistem dan pelayanan publik. Dedikasinya terlihat ketika ia menjabat sebagai Dirut PT KAI, ia turun langsung memantau arus mudik, bahkan beristirahat di kursi kereta demi memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Lalu, saat menjabat sebagai Menteri ESDM, ia turut mengawal proses divestasi Freeport Indonesia sesuai ketentuan dan kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas dalam kepemimpinan publik bukan sekedar kesetiaan pribadi, melainkan komitmen pada aturan, tanggung jawab, dan kepentingan negara. Yang keenam, adaptif. Jonan adalah contoh pemimpin yang adaptif. Ia mampu bertransisi dari dunia perbankan ke sektor transportasi yang awalnya berbeda jauh namun berhasil membawa perubahan positif. Di PT Kereta Api Indonesia, ia menghadapi banyak sekali tantangan, seperti praktek calo tiket, fasilitas stasiun yang tidak nyaman, dan pelayanan yang kurang tertata. Jonan tidak hanya menyesuaikan diri dengan situasi ini, tetapi juga menciptakan inovasi baru seperti sistem tiket online, perbaikan toilet stasiun, dan penataan alur penumpang agar lebih tertib. Inilah bukti bahwa adaptif berarti mampu menerima perubahan, belajar hal baru, dan bertindak cepat untuk menghasilkan solusi nyata. Yang ketujuh, kolaboratif. Selain adaptif, Jonan juga sangat kolaboratif. Ia memahami bahwa perubahan besar tidak bisa dilakukan seorang diri. Di PT KAI, ia bekerja sama dengan manajemen, staf, dan bahkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah antrian tiket, meningkatkan keamanan, dan memperbaiki fasilitas. Ia juga membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan media untuk menjelaskan kebijakan baru, sehingga tercipta kerjasama yang harmonis antar berbagai pihak. Ketika menjadi Menteri Perhubungan, Jonan memimpin proyek transportasi nasional yang melibatkan banyak stakeholder seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, dan pihak swasta. Ia memastikan setiap pihak dilibatkan, pendapatnya dihargai, dan tujuan bersama tercapai, sehingga hasilnya memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kolaborasi yang dilakukan Jonan menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan tentang mengatur sendiri, tetapi memimpin dengan melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Melalui penerapan nilai-nilai ASN berakhlak serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, kepemimpinan Bapak Ignatius Jonan memberikan gambaran bahwa birokrasi yang mengedepankan ketegasan, disiplin, transparan, dan berintegritas dapat mewujudkan perubahan yang nyata, menjadikan beliau sosok inspiratif dan teladan dalam melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat demi kemajuan bangsa.